Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sukma Wijayanti dengan NIM 516. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang berada di berbagai negara industri dan mempunyai kantor di berbagai negara lainnya. Umumnya di berbagai negara berkembang. Karena perusahaan ini bergerak di berbagai negara dan adalah perusahaan global, maka tentu akan berdampak kuat pada kondisi politik secara global. Secara umum, perusahaan ini dikembangkan dengan status perseroan terbatas atau PT di berbagai negara. Tapi saham yang dimiliki di dalamnya akan dikendalikan oleh perusahaan induk. Saham perusahaan tidak akan terdaftar di bursa saham lokal. Berdasarkan modal kepemilikannya, bergeraknya fungsi seluruh kebijakan perusahaan akan tergantung pada kebijakan perusahaan induk, dan bagian dari manajemen harus berasal dari perusahaan induk perusahaan. Selanjutnya yaitu ada jenis dan contoh perusahaan multinasional. Untuk jenis perusahaan yang pertama yaitu perusahaan multinasional yang terdesentralisasi di negara aslinya, yaitu perusahaan yang punya struktur organisasinya sendiri. Jadi setiap manajer punya keputusan sendiri, seperti menanggap izin ke kantor pusat. Yang kedua yaitu perusahaan global terpusat, yaitu perusahaan kantor dan manajemennya terpusat. Perusahaan ini mendapatkan keuntungan dengan cara memanfaatkan sumber daya di negara lain yang lebih murah. Yang ketiga yaitu perusahaan internasional, yaitu perusahaan yang membangun penelitian dan pengembangan research and development untuk meningkatkan kualitas, efisiensi produksi, dan menciptakan produk baru. Yang keempat yaitu perusahaan transnasional, adalah perusahaan multinasional yang menggabungkan metode ketiga perusahaan di atas. Nah, untuk contoh perusahaan multinasional di Indonesia itu ada Google, ada KFC, ada Levi, ada Epson, Semen Indonesia, Garuda Food, Port Indonesia, dan Unilever Indonesia. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Jan Zakia Permana dengan NIM 2018 0629. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang mengenai karakteristik perusahaan multinasional. Yang pertama ada mempunyai anak perusahaan atau cabang di luar negeri. Sama seperti namanya, yakni multinasional, perusahaan ini mempunyai bisnis di berbagai negara dengan cara mempunyai anak perusahaan di negara lain. Umumnya, produk yang diproduksi perusahaan atau cabang di luar negeri. Sama seperti namanya, yakni multinasional, perusahaan ini mempunyai bisnis di berbagai negara dengan cara mempunyai anak perusahaan di negara lain. Umumnya, produk yang diproduksi pun akan mengikuti kultur atau budaya serta peralatan negara setempat agar bisa lebih mudah diterima di pasar. Yang kedua adalah teknologi canggih. Beberapa perusahaan yang sudah memperoleh gelar sebagai perusahaan multinasional adalah perusahaan yang besar sehingga mereka bisa memiliki teknologi yang sudah canggih. Adapun adanya teknologi yang canggih dan modern ini mampu membantu perusahaan induk dalam mengawasi berbagai perusahaan. Selanjutnya adalah kontrol terhadap modal. Perusahaan yang memiliki status multinasional mempunyai kontrol pada modal perusahaan, baik itu modal di perusahaan induk ataupun di perusahaan cabang. Modal adalah salah satu hal yang mampu memberikan dampak penting untuk perusahaan. Modal yang banyak ini akan memberikan kemudahan perusahaan dalam mengembangkan perusahaan. Yang keempat adalah sistem manajemen dan distribusi secara global. Perusahaan yang memiliki gelar status perusahaan nasional adalah perusahaan lintas negara, sehingga manajemen dan juga distribusinya mempunyai sistem yang mendunia dan bisa dilakukan dengan sangat profesional. Selain itu, target distribusi juga harus dilakukan di pasar global. Selanjutnya adalah memiliki visi dan misi yang mendunia. Mempunyai beberapa anak perusahaan di berbagai negara membuat perusahaan harus bisa mempunyai visi dan juga misi yang mendunia. Bahkan cara yang dilakukan untuk bisa mencapai visi dan misi memiliki sifat global. Untuk itu, apa yang dilakukan oleh perusahaan bisa berpengaruh pada kondisi global. Selanjutnya adalah multinasional, internationally owned enterprise atau MOE.
Perusahaan ini akan lebih mengarah pada kepemilikan usaha dari satu induk perusahaan yang melakukan penyebar luasan berbagai cabang produksi maupun perdagangan atau kegiatan usaha di negara lain. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah Multinational Financial Control Enterprise atau MSE. Fokus dari perusahaan ini adalah lebih dari permodalan atau dalam pembiayaan. Dalam MOE dan MCE, kegiatan setiap perusahaan di dalamnya akan diawasi oleh lebih price atau MSE. Fokus dari perusahaan ini adalah lebih dari permodalan atau dalam pembiayaan. Dalam MOE dan MCE, kegiatan setiap perusahaan di dalamnya akan diawasi oleh lebih. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Monika Safitri dengan NIM 2018-210656. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional menggunakan sistem manajemen global antara perusahaan cabang di setiap negara asing berkaitan satu sama lain. Bahkan terkadang cabang kantor yang berada di salah satu negara tidak bisa mengambil keputusan sendiri tanpa melalui persetujuan di kantor pusat. Itu sebabnya kenapa terkadang dalam pengambilan keputusan perusahaan multinasional ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Lalu ada beberapa hal yang penting yang harus diketahui mengenai perusahaan multinasional. Yang pertama, cabang yang didirikan di sebuah negara merupakan investasi langsung. Lalu yang kedua, jumlah pendapatan yang diperoleh sudah melampaui batas negara. Lalu kepemilikan untuk setiap cabang bisa berbeda, tetapi tetap berpusat pada perusahaan asal. Lalu selanjutnya ada memiliki visi dan strategi global. Lalu dalam menjalankan usahanya, perusahaan ini membutuhkan modal yang sangat luas. Lalu yang terakhir, terkadang perusahaan ini tidak hanya menjalankan satu industri yang sama di setiap negara. Sekian, terima kasih dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.